Halo, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni selaku guru pengampu dari mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Pratama dari kelas 12 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Proposal Usaha Pengolahan Makanan Fungsional Teh Daun Kersen. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profiling dari usaha saya. Pertama, nama usaha. Usaha yang bergerak dalam bidang makanan fungsional ini didesain dengan menarik supaya dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk tersebut. Seperti dengan memberi nama yang menarik. Usaha produksi makanan yang terbuat dari bahan baku daun kersen ini saya beri nama Healthy karena cukup menarik kan ya. Terus lalu yang kedua adalah rencana lokasi usaha. Dalam suatu usaha selain nama produk tentu juga memiliki lokasi untuk usaha tersebut dikelola. Lokasi untuk usaha ini sendiri tentunya juga memiliki standaritas yang baik untuk membuka suatu usaha. Lokasi usaha untuk membuat makanan healthy ini terletak di Desa Kenongorjo, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur. Lalu yang ketiga adalah data diri pemilik usaha. Usaha ini berstatus milik pribadi, perseorangan karena modal yang saya gunakan adalah modal saya pribadi. Pemilihan penggunaan modal pribadi dikarenakan pemakaian modal yang tidak terlalu besar dalam membuka usaha ini. Untuk data dirinya bisa Anda lihat di sini. Dan yang terakhir adalah dasar pemikiran. Healthy merupakan minuman tradisional yang berbahan dasar daun kersen asli sebagai bentuk inovasi produk. Produk ini memiliki rasa yang unik, bercampur pekat, terasa segar yang cocok dikonsumsi sebagai penghangat tubuh. Adanya rasa pekat dan segar menjadi ciri khas dari produk ini. Selain rasanya yang enak, daun kersen diketahui dapat menurunkan kadar gula, kolesterol, dan juga beberapa penyakit lainnya. Selanjutnya kita akan masuk pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Dimulai dari latar belakang. Teh merupakan jenis minuman yang digemari oleh seluruh masyarakat. Bahan teh dibuat dari pucuk muda daun teh yang mengalami proses pengolahan pelayuan, penggilingan, oksidasi enzimatis, dan pengeringan. Manfaat yang dihasilkan dari minuman teh adalah memberi rasa segar dan juga dapat memulihkan kesehatan badan dan tidak menimbulkan dampak negatif. Khasiat yang dimiliki oleh minuman teh tersebut berasal dari kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam daun teh. Minuman teh mengandung antioksidan yang berfungsi menetralisir radikal bebas sehingga tubuh terlindungi dari berbagai macam penyakit. Antioksidan adalah zat kimia yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel-sel. Kandungan antioksidan dapat ditemukan dari nutrisi alami di dalam buah-buahan, sayur tertentu, menurut Kinasi tahun 2013. Daun teh dapat melindungi sel-sel manusia dari kerusakan oksidatif dan memberikan keuntungan lainnya seperti meningkatkan kekebalan tubuh agar tahan terhadap flu, virus, dan infeksi. Lalu yang kedua adalah tanaman kersen. Pada daunnya merupakan tumbuhan yang sering digunakan oleh orang-orang pedesaan untuk mengobati beberapa jenis penyakit seperti flu, asam urat, dan juga panas dalam tubuh. Selain itu juga biasanya digunakan untuk antiseptik, anti kanker, dan juga anti diabetes. Tanaman kersen ini termasuk jenis tanaman dikotil. Secara mikroskopis, struktur anatomi daun kersen muda ini terdiri dari epidermis atas dan juga epidermis bawah, trichomi, mesofil, parenkim, spon, bunga karang, dan juga jaringan penguat. Hasil penelitian uji fitokimia Arum dan kawan-kawan pada tahun 2012, pada daun kersen terdapat adanya flavonoid, triterpenoid, alkaloid, saponin, dan steroid. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan tersebut menandakan adanya flavonoid yang mampu menghambat aktivitas bakteri. Kemudian visi dan misi usaha. Pertama, visi usaha, di mana visi kami adalah menjadikan minuman fungsional khas daerah yaitu Healthy menjadi minuman yang dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan dengan harga yang murah dan bergizi tinggi. Lalu misi usaha. Setelah adanya visi pasti ada misi. Misi ini nanti yang akan menjadikan cara untuk mewujudkan suatu visi yang ada. Misi dari usaha kami adalah meningkatkan kualitas produk dengan harga yang tetap terjangkau, memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen, menciptakan kemasan yang menarik agar konsumen mau melirik dan membeli produk kami. Bab 2, pembahasan. Strategi usaha. Pertama, segmenting. Segmenting adalah pembagian suatu konsumen heterogen ke dalam satuan konsumen yang homogen. Di sini saya akan menjual produk ke semua konsumen. Yang kedua, targeting. Targeting adalah memilih salah satu atau lebih dari segmen pasar.
Target pasar yang saya tuju adalah sebagai minuman untuk segala umur dan semua golongan. Dan yang ketiga adalah positioning. Positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu di benak konsumen. Seperti kita, positioningnya yaitu healthy. Strategi pemasaran yang akan digunakan dalam usaha ini adalah tentunya dengan pemanfaatan media sosial yang ada seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, Facebook, dan lainnya. Lalu analisis SWOT. Pertama, strength. Strength adalah kekuatan, keuntungan atau kelebihan yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan, seperti keunggulan perusahaan dibanding persaingan di pasarnya. Kekuatan yang baik akan dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang mungkin muncul dan meningkatkan bisnis secara internal. Kekuatan dari produk ini adalah sebagai berikut. Pertama, harga jual yang relatif stabil sehingga resiko kerugian kecil, dan yang kedua, banyak peminatnya. Hal yang kedua adalah weakness. Weakness atau kelemahan dalam suatu usaha adalah keterbatasan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang dapat menghambat kinerja efektif dari suatu perusahaan itu sendiri. Dalam berusaha makanan tentunya juga menganalisis kelemahan yang dimiliki seperti healthy, menggunakan bahan dasar yang kualitasnya bisa menurun jika salah penyimpanannya. Yang ketiga, opportunity. Opportunity adalah peluang atau suatu kesempatan bagi usahawan untuk semakin berkembang dalam usaha makanan fungsional ini. Tentu juga menganalisis peluang yang nanti bisa didapatkan, seperti pengolahan produk yang cukup mudah, banyak orang Indonesia yang menyukai minuman ini, lalu yang terakhir memberikan keuntungan yang cukup besar. Lalu yang terakhir, keempat adalah threats. Threats adalah ancaman atau suatu bagian dalam usaha yang berisikan tentang hal-hal yang dapat menghambat keberjalanan suatu usaha. Dalam usaha makanan fungsional itu sendiri tentunya juga menganalisis ancaman yang ada atau ancaman yang akan dihadapi, seperti produk mudah ditiru oleh orang lain, banyaknya pesaing makanan khas daerah lainnya. Lalu bab 3, manajemen produksi. Yang pertama adalah proses produksi. Dalam suatu usaha pasti memiliki langkah produksi yang merubah bahan baku mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Seperti minuman fungsional healthy, ini juga memiliki proses produksi, di mana dalam suatu proses produksinya tidak harus memerlukan keahlian khusus, dan cara produksinya adalah sebagai berikut.
Sekian yang dapat saya sampaikan, dan saya menyadari bahwa dalam video ini masih perlu banyak perbaikan. Untuk hal tersebut saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga usai, dan bye!